Kembali di Market Review, pemirsa, jumlah populasi penduduk Muslim Indonesia termasuk yang terbesar di dunia. Kementerian Perindustrian menilai Indonesia menjadi sasaran empuk dari negara-negara produsen produk halal, termasuk produk halal asal China, di mana Indonesia memiliki potensi jumlah konsumsi mencapai 281 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2025. Kementerian Perindustrian mengungkapkan Indonesia menjadi sasaran empuk dari negara-negara produsen produk halal karena jumlah populasi penduduk muslimnya termasuk yang terbesar. Untuk itu, Kementerian Perindustrian menggenjot industri halal nasional dengan menguatkan ekosistem halal. Langkah ini untuk memanfaatkan proyeksi jumlah konsumsi yang mencapai 281,6 miliar dolar Amerika pada tahun 2025. Di mana jumlah penduduk muslim Indonesia tercatat sebesar 241 juta dolar Amerika Serikat pada tahun 2022 atau 87% dari total penduduk Indonesia. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita memprediksi jumlah konsumsi produk halal Indonesia mencapai 281 miliar dolar Amerika pada tahun 2025. Kebutuhan dari produk-produk halal global juga sebetulnya datanya sudah ada. Yang pasti yang tidak terbantahkan adalah kebutuhan dari produk-produk halal baik global maupun domestik sangat-sangat besar. Dan oleh sebab itu kita harus terus-menerus mempersiapkan diri, karena apa? Karena kita juga harus siap bahwa Indonesia dilihat oleh negara-negara lain yang memproduksi produk-produk halalnya sebagai pasar. Sejumlah langkah dilakukan Kemenperin agar produk halal Indonesia menjadi tuan rumah di negara sendiri sekaligus mengisi pasar dunia. Terlebih lagi saat ini banyak produk halal milik asing, khususnya produk-produk yang berasal dari China, di mana China sendiri merupakan salah satu negara non-muslim yang menjadi pemain besar di industri halal ini. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita di paruh kedua di Market Review mengenai Indonesia jadi target produk halal asing, sudah tersambung melalui video conference ada Bapak Afdal Aliasar, Global Direktur Industri Produk Halal Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS. Assalamualaikum Pak Afdal. Waalaikumsalam Mas Wiki, apa kabar? Kabar baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu ya Pak. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita membahas mengenai spesifik apa yang kita akan berbincangkan soal Indonesia being considered sebagai satu pasar potensial untuk produk halal dari China gitu, tadi sempat disebutkan. Terkait dengan perkembangan produk halal di Indonesia, menurut Anda seperti apa dan seberapa siap sih kita kemudian untuk juga mempertimbangkan negara lain sebagai pasar potensial dan kita betul-betul full occupy di sana, Pak? Iya, terima kasih Mas Vicky ya. Jadi kalau kita lihat potensi produk halal di Indonesia memang sangat besar sekali ya. Tadi sudah disebutkan kita punya penduduk muslim sekitar 240 juta dan ini mengkonsumsi produk halal. Dan ke depan jumlah ini pasti akan bertambah. Dan yang menarik sebenarnya konsumsi produk halal tidak hanya diminati oleh masyarakat Indonesia, namun juga muslim global semakin meningkat preferensinya terhadap produk halal ini. Jadi memang Indonesia masih menjadi konsumen terbesar, tapi di satu sisi kita melihat arah hilirisasi produk yang ada di Indonesia. Mungkin selama ini untuk produk-produk halal kita lebih banyak bermain di sektor-sektor basic ya, di agriculture, pertanian, bahan pangan. Jadi material-material seperti itu yang kita harus segera perbaiki dan kuatkan lagi hilirisasi menjadi produk jadi. Jadi tentu kita berharap kita mampu untuk memiliki suatu industri produk halal yang bersaing dengan produk-produk yang datang dari luar negeri. Memang kalau kita lihat serbuan dari produk asing yang memang dari sisi kualitas ini sudah sangat-sangat baik ya. Tentu menjadi suatu pemikiran tersendiri bagi kita di Indonesia. Sebenarnya untuk membangun produk halal dari luar negeri itu tidak begitu sulit ya. Baik. Karena pada saat mereka sudah memiliki concern dengan halal, mereka tinggal melakukan sertifikasi dan kemudian produk mereka yang tadinya sudah berkualitas baik
ini akan menjadi saingan buat kita. Jadi Baik. di satu sisi kita memang harus segera untuk memperbaiki tadi industrialisasi yang kita lakukan ke Baik. depannya. Kita bicara mengenai konteksnya adalah pasar dalam negeri terlebih dahulu Pak Afdal. Sebetulnya ada apa dengan produk halal yang diimpor dari berbagai negara masuk ke Indonesia gitu? Apakah memang mereka juara di kuantitasnya ataupun kualitasnya? Lalu bagaimana dengan harganya sendiri? Produk halal kita yang kemudian diproduksi dalam negeri untuk pasar domestik, apakah memang lebih mahal jika dibandingkan dengan produk halal yang diimpor, sehingga akhirnya ini menjadi concern lah dari Kementerian Perindustrian bahwa nampaknya ada kegemaran dari masyarakat Indonesia sendiri yang Muslim gitu ya mengkonsumsi produk halal yang lebih lean kepada produk halal yang diimpor karena mungkin berbagai macam pertimbangan apakah dari sisi kualitas ataupun dari sisi harga. Seperti apa datanya Pak Afdal? Ya, sebenarnya menarik itu adalah mengenai lifestyle ya. Lifestyle masyarakat Indonesia yang gemar untuk mengkonsumsi produk asing ini perlu kita robah lebih banyak lagi ke depan. Memang ya kita nggak bisa pungkiri ya masyarakat Indonesia melihat tren perkembangan apakah produk dari Jepang, dari Korea, juga dari produk dari Eropa dan bahkan dari China ini banyak masuk ke Indonesia. Padahal kalau dibandingkan dari sisi food safety, tentunya produk-produk yang dibuat di Indonesia lebih fresh dan lebih natural tentunya. Karena Indonesia lebih mengupayakan bagaimana penggunaan bahan-bahan yang berbasis sumber daya yang sumber bahan baku yang lebih baik dan natural di Indonesia. Jadi dari sisi taste, kami yakin produk Indonesia tidak kalah. Taste kita tidak kalah dan mungkin kekurangan kita adalah bagaimana kita bisa mampu memproduksi dalam kapasitas yang lebih besar. Apabila kita bisa mampu memproduksi dengan kapasitas lebih besar, tentu pricing-nya akan menjadi lebih kompetitif. Ini yang merupakan suatu hal yang kita bisa bandingkan dengan apa yang sudah ada di luar negeri. Jadi kata kuncinya adalah membangun industri. Membangun industri, apa yang sudah ada sebagai bahan baku di Indonesia perlu kita olah terlebih dahulu. Kita jangan lagi hanya gembira melakukan ekspor bahan-bahan mentah. Jadi bahan mentah yang ada di Indonesia, baik pertanian dan turunannya, ini harus kita olah, kita research di dalam negeri, kita jadikan produk yang berkualitas, baru ini kemudian bisa kita kirim ke pasar-pasar luar negeri yang sangat membutuhkan produk makanan dan minuman. Baik. Jumlah kebutuhannya pasti akan terus meningkat. Jadi ini pasar yang terus akan berkembang dan Indonesia nggak boleh ketinggalan untuk hal ini. Baik. Yang sering kita dengar adalah bagaimana produk-produk dari luar negeri menyerbu dalam tanda kutip pasar Indonesia sehingga kemudian industri dalam negeri terancam gitu. Yang saya pengen dengar adalah produk ataupun produk-produk halal di Indonesia menyerbu sebuah kemudian negara sehingga produk-produk halal Indonesia dijadikan sebagai produk yang dalam tanda kutip juga mengancam industri halal yang ada di luar begitu ya. Karena saking besarnya, saking maksimalnya kita memaksimalkan potensi pasar tersebut gitu. Kayaknya saya pengen dengar itu Pak Afdal. Tapi kemudian mungkin atau tidak kita melakukan penetrasi yang begitu masif gitu. Karena di dalam negeri kita kemudian sudah cukup khawatir dengan keberadaan dari produk halal yang sudah mengimpor, yang sudah masuk ke Indonesia gitu. Tapi Indonesia juga kayaknya bisa kayak gitu deh ke negara lain. Potensinya menurut Anda seperti apa dan sejauh mana upaya yang dilakukan supaya hal itu bisa terrealisasi Pak Afdal? Sangat mungkin ya. Kita lihat beberapa jenis produk yang saat ini Indonesia sudah terlihat sekali keunggulannya. Itu adanya di kosmetik halal ya, dan ada di mode fashion. Bicara mengenai kosmetik halal, kalau kita lihat apa yang ada di pasaran saat ini, itu dipimpin oleh pemain-pemain lokal yang ada di Indonesia. Produk mereka sangat berkualitas, bahkan kita kadang-kadang merasa, wah ini produk asing ya. Setelah kita lihat di dalamnya, wah ini produk made in Indonesia, dibuat di Indonesia oleh putra-putri terbaik Indonesia. Nah, lifestyle ini yang perlu kita kembangkan secara lebih besar ya, lebih kuat. Jadi produk Indonesia harus lebih confidence
untuk mampu menembus pasar lokal, pasar ekspor maksud saya. Tidak hanya bermain di lokal. Saat ini banyak pengusaha kita hanya melihat potensi pasar yang di dalam negeri saja. Jadi kita akan ke depan ya harus lebih banyak lagi menyambung akses-akses pasar dengan potensi pasar halal di luar negeri. Saat ini banyak berkembang ya, tidak hanya di Asia Tenggara dan Asia lainnya. Asia Tengah itu negara-negara bekas Uni Soviet ya, Baik. Uzbekistan, Kazakhstan dan beberapa negara lainnya, even Rusia juga sangat membutuhkan produk halal. Perkembangan mereka juga cepat sekali, termasuk juga negara-negara seperti Jepang dan Korea ini juga kebutuhannya tinggi. Australia juga demikian. Jadi Indonesia sangat punya peluang sebenarnya. Ya. Baik, oke. Tadi beberapa permasalahannya untuk melakukan okupansi terhadap pasar halal dalam negeri sudah dipetakan lah ya. Solusinya apa? Kemudian untuk terkait beberapa challenges lah kalau kita mau penetrasi begitu masif ke pasar global untuk produk halal Indonesia, apa solusinya? Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini Pak Afdal. Dan pemirsa tetap bersama kami, usai jeda kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review. Sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Bapak Afdal Aliasar, Direktur Industri Halal Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Ada beberapa data yang sudah kami siapkan, diantaranya adalah populasi penduduk Muslim Indonesia di tahun 2022 241 juta orang dengan total penduduk 277 juta orang. Kemudian untuk konsumsi masyarakat Muslim di tahun 2022 sebanyak 184 miliar US dollar dan di tahun 2025 diproyeksikan mencapai 281,6 miliar US dollar. Dan konsumsi produk halal di Indonesia seperti yang tadi kemudian sudah disampaikan, dan produk halal diantaranya adalah ada makanan, kemudian fashion, ada farmasi dan juga kosmetik. Dan eksportir makanan halal ke Indonesia diantaranya adalah ada Brazil dengan nilai ekspor sebanyak 16,5 miliar US dollar, India 15,4 miliar US dollar, Amerika Serikat 13,2 miliar US dollar, Rusia 12,7 miliar US dollar dan China 9,5 miliar US dollar. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan bersama Pak Afdal. Pak Afdal, tadi kita sudah petakan lah ya mengenai bagaimana permasalahan-permasalahan soal pasar dalam negeri yang memang ini juga dinilai sangat-sangat menarik oleh eksportir produk halal begitu. Nah, apa yang sekali lagi yang bisa dilakukan lah ya solusi-solusinya ataupun mungkin program-program yang sejauh ini sudah berjalan agar pasar produk halal di Indonesia ini betul-betul dikuasai oleh pelaku industri produk halal di dalam negeri. Ya, baik. Ke depan kita sudah membuat yang namanya Master Plan Industri Halal Indonesia. Kami di Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah bersama dengan para stakeholder yang menjadi anggota dari KNKS, diantaranya sebagai pengampu yang terbesar adalah Kementerian PPN Bappenas ya, sudah menyelesaikan master plan ini dan diharapkan dalam waktu katakanlah mungkin di Q4 ini kita akan launch ya, dan ini akan juga berkaitan bagaimana industrialisasi di Indonesia bisa kita dorong semaksimal mungkin. Kalau melihat dari angka tadi yang disampaikan Mas Wiki dan para pemirsa ya, Brazil dan India itu sebenarnya adalah import yang dilakukan Indonesia untuk produk-produk daging dan unggas, ya, daging dan unggas. Nah, kalau kita lihat produk daging dan unggas, apakah Indonesia tidak mampu untuk memelihara sapinya sendiri, memenuhi konsumsi yang kita butuhkan dan juga untuk peternakan unggas di Indonesia? Jawabannya sangat mungkin. Jadi ini perlu kita dorong secara maksimal. Tentu caranya bagaimana membuat peternakan unggas maupun peternakan ruminansia dalam hal ini sapi dan sejenisnya ini bisa menjadi suatu industri yang efisien dan bisa digerakkan oleh banyak potensi masyarakat di Indonesia yang berujung kepada angka bagaimana nilai tersebut, produk tersebut bisa murah untuk didapatkan oleh masyarakat.
sehingga dia mampu bersaing dibandingkan dengan produk-produk yang datang dari luar negeri yang sebenarnya harus melalui perjalanan panjang terlebih dahulu untuk sampai ke Indonesia. Jadi kami lebih mendorong khususnya kepada pengusaha-pengusaha Indonesia untuk lebih banyak melirik industri dibandingkan hanya untuk melakukan perdagangan produk-produk ya. Kita perlu bangun industri kita perlu lakukan research. Dengan cara seperti itulah kita bisa mempertahankan kemandirian dari ekonomi Indonesia. Nah, Baik. ke depan apa yang kita akan lakukan? Kita akan memicu investasi lebih banyak, tentu di kawasan-kawasan industri yang ada di Indonesia. Saat ini kalau berbicara mengenai kawasan industri halal yang sudah mendapatkan surat keterangan dari Kementerian Perindustrian ada 3. Tapi kita lihat juga di kawasan industri yang lain, itu industri halalnya berkembang dengan sangat baik. Industri halal berkembang dengan sangat baik dan sekarang kita sedang coba lakukan semacam kajian dengan Badan Kebijakan Fiskal di Kementerian Keuangan bersama juga dengan Bappenas, bersama juga dengan Bank Indonesia, Kementerian Perindustrian untuk mencoba melihat ini insentif apa yang bisa kita berikan secara maksimal kepada pelaku industri halal ini supaya tadi investasinya terjadi di Indonesia dalam angka yang cukup signifikan ke depannya. Baik. Oke, tadi kita sempat membahas mengenai adanya kerjasama dengan 6 negara ya. Ini sebelum kita memulai perbincangan begitu. Lalu sejauh mana kerjasama ini mewujudkan ataupun mungkin mendekatkan planning Indonesia menjadi hub produk halal dunia, Pak Afdal? Ya, saat ini Indonesia dalam hal ini diwakili oleh BPJPH ya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Indonesia sudah melakukan MOU dengan 6 negara, Argentina, Chili, Belarusia, Hongaria, Malaysia, dan Iran. Dan ada beberapa negara lainnya dalam pipeline ya. Memang bicara mengenai MOU ini adalah bicara mengenai keberterimaan. Bagaimana produk halal Indonesia bisa diterima di pasar luar dan juga bagaimana produk halal yang masuk dari mereka untuk bisa masuk ke Indonesia. Kita sebenarnya tidak ingin menjadi negara yang hanya menerima saja produk-produk dari luar negeri, apalagi produk yang sudah bersertifikasi halal. Karena kita mengetahui halal assurance yang berkembang di Indonesia itu jauh lebih baik dibandingkan halal assurance yang ada di luar negeri. Selama ini kita memiliki Majelis Ulama Indonesia dengan fatwa-fatwa dan halal assurance yang sudah lebih dari 30 tahun pengalaman dikembangkan oleh dulu LP POM MUI, sekarang juga diteruskan oleh BPJPH. Ini perlu kita terapkan dengan sangat baik ke dalam industri kita. Jadi industri yang kita jaga assurance sistemnya dengan sangat baik, tentu kita perlu sampaikan kepada negara-negara yang ingin mengirim produknya ke Indonesia, ya Anda harus comply dengan ketentuan halal yang kita miliki di Indonesia. Oleh karena itu kerjasama dengan luar negeri secara bertahap akan dilaksanakan oleh BPJPH dan kita perlu review. Baik. Kita perlu review apa yang produk-produk yang masuk yang walaupun di sana katanya sudah bersertifikat halal ya. Ini kita perlu lihat lembaga sertifikat halalnya benar nggak? Assurance-nya dijaga dengan baik. Demikian, Mas. Terkait dengan ratifikasi sertifikasi halal, tadi Anda sempat sampaikan bahwa standarisasi sertifikasi halal di Indonesia lebih baik jika dibandingkan dengan negara lain. Artinya kalau ini sudah baik, kemanapun Indonesia bisa masuk gitu ya, apalagi untuk market-market yang untuk market produk halal gitu. Lalu bagaimana dengan sertifikasi-sertifikasi dari produk-produk halal yang masuk ke Indonesia? Jika kemudian tadi disimpulkan bahwa Indonesia sangat lebih baik, jangan-jangan ada poin-poin pemenuhan sertifikasi halal yang sudah dilakukan di negara lain, begitu masuk ke Indonesia tidak masuk dengan persyaratan produk halal di kita. Soal ini ada concern nggak Pak Afdal? Ya, saat ini ada 108 lembaga halal luar negeri ya, yang sudah mengajukan untuk diakreditasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, BPJPH. Informasi yang kami dapat ada 108 LHLN yang mengajukan diri ya. Dan baru 14 yang diproses, yang dilakukan assessment oleh BPJPH. Ini menandakan apa? Bahwa BPJPH dalam hal ini tidak ingin betul-betul ingin melakukan assessment dengan sangat baik. Ya.
betul-betul ingin melakukan assessment dengan sangat baik. Mereka yang betul-betul assurance-nya sesuai dengan kemudian kita bisa lihat komitmen mereka dan historical data yang mereka punya. Ini memperlihatkan mereka memang adalah lembaga sertifikasi halal yang berkualitas. Baik. Baru kemudian assessment itu dilakukan oleh BPJPH. Jadi kita akan selalu sampaikan kepada lembaga halal di luar negeri untuk mengikuti assurance yang ada di Indonesia. Jadi Indonesia nggak sembarangan juga menerima produk halal dari luar negeri. Baik, singkat soal banyaknya produk halal dari luar negeri ke Indonesia, kita perlu lakukan pembatasan nggak? Pembatasan kalau kita batasi tentu kita harus melihat policy yang ada di WTO dan Indonesia kan adalah negara yang meratifikasi dari Perjanjian Perdagangan Global. Baik. Kita juga tidak ingin kita dianggap negara yang katakanlah tidak sesuai dengan dinamika global yang terjadi. Baik. Namun ada beberapa celah yang memang kalau dilihat bagaimana kita perlu menjaga perlindungan konsumen di dalam negeri, konsumen yang mengkonsumsi produk halal, ini bisa menjadi suatu klausul yang dipakai oleh Indonesia ya untuk mempertahankan diri kita dengan produk-produk yang lebih baik. Baik, adanya Kita tidak pernah. Baik, artinya memang ada mekanisme-mekanisme yang bisa melindungi market dalam negeri begitu ya dari banyaknya produk impor halal lah. Pak Afdal, waktu kita sangat terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Anda. Sampai jumpa Pak Afdal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa sudah 1 jam kami menemani Anda dalam Market Review. Semoga pembahasan kami hari ini dapat memberikan informasi dan juga referensi untuk Anda. Saya Wiki Adrian, undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.